Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustian dengan NIM 2311874 dari Keperawatan 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan konsep diri. Apa itu gangguan konsep diri? Gangguan konsep diri adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki perubahan negatif dalam perasaan, pikiran, atau pandangan terhadap dirinya sendiri. Kondisi ini dapat muncul ketika individu mengalami penilaian buruk atas hasil yang dicapai, terutama jika perilaku atau pencapaian tidak sesuai dengan standar ideal yang diharapkan. Seringnya mengalami kegagalan juga dapat menyebabkan konsep diri menjadi rendah. Adapun gangguan konsep diri, yang pertama di sini ada gangguan citra diri, hilangnya bagian tubuh, perubahan perkembangan dan kecacatan. Yang kedua ada gangguan harga diri, hubungan interpersonal yang tidak harmonis, kegagalan mencapai tujuan hidup dan mengikuti aturan moral. Yang ketiga ada gangguan identitas diri, perubahan perkembangan, trauma, jenis kelamin dan budaya. Yang keempat ada gangguan ideal diri, kehilangan harapan, keinginan dan cita-cita. Dan yang terakhir di sini ada gangguan penampilan peran, kehilangan peran, peran ganda dan ketidakmampuan dalam mengikuti aturan moral. Selanjutnya di sini ada penyebab gangguan konsep diri. Yang pertama ada faktor predisposisi. Faktor ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada faktor predisposisi gangguan citra tubuh, kehilangan atau kerusakan bagian tubuh, perubahan ukuran, bentuk, dan penampilan tubuh, proses patologi penyakit dan dampaknya terhadap struktur maupun fungsi tubuh, dan prosedur pengobatan seperti radiasi, kemoterapi, dan transplantasi. Yang kedua, ada faktor predisposisi gangguan harga diri, penolakan dari orang lain, kurang penghargaan, pola asuh yang salah, terlalu dilarang, terlalu dikontrol, terlalu dituruti, terlalu dituntut, dan tidak konsisten. Persaingan antar saudara, kesalahan dan kegagalan yang berulang, dan tidak mampu mencapai standar yang ditentukan. Yang ketiga, faktor predisposisi gangguan peran. Transisi peran yang sering terjadi pada proses perkembangan, perubahan posisi, dan keadaan sehat sakit. Ketegangan peran ketika individu menghadapi dua harapan yang bertentangan secara terus-menerus yang tidak terpenuhi. Keraguan peran ketika individu kurang pengetahuannya tentang harapan peran yang spesifik dan bingung tentang tingkah laku peran yang sesuai, dan peran terlalu banyak. Yang keempat ada faktor predisposisi gangguan identitas diri, ketidakpercayaan orang tua pada anak, tekanan dari teman sebaya, dan perubahan struktur sosial. Yang kedua di sini ada faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada trauma. Masalah spesifik sehubungan dengan konsep diri adalah suatu yang membuat individu sulit menyesuaikan diri atau tidak dapat menerimanya. Khususnya trauma emosi seperti penganiayaan fisik, seksual, dan psikologis pada masa anak-anak atau merasa terancam kehidupannya atau menyaksikan kejadian berupa tindakan kejahatan. Yang kedua ada ketegangan peran. Ketegangan peran adalah perasaan frustasi ketika individu merasa tidak adekuat melakukan peran atau melakukan peran yang bertentangan dengan hatinya atau tidak merasa cocok dalam perannya. Yang selanjutnya di sini ada tanda dan gejalanya. Yang pertama, sering mengkritik diri sendiri dan memiliki perasaan negatif terhadap diri, seperti merasa tidak mampu, tidak berharga, atau tidak berarti. Yang kedua, muncul perasaan malu, bersalah, putus asa, dan pesimis terhadap masa depan. Yang ketiga, menarik diri dari hubungan sosial, tidak mau berinteraksi, dan mengalami gangguan dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, penurunan produktivitas, kurang memperhatikan perawatan diri, tampak tidak rapi dalam berpakaian, dan kurangnya nafsu makan. Yang kelima, tidak berani melakukan kontak mata, lebih banyak menunduk, bicara pelan, dengan nada suara lemah, serta ekspresi wajah yang murung atau sedih. Yang keenam, mudah tersinggung, merasa gagal dalam mencapai keinginan, dan sulit membuat keputusan. Yang ketujuh, sering merasa dirinya bodoh, tidak disukai,
serta kehilangan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, pada beberapa kasus, individu juga bisa menunjukkan perilaku menolak, melihat, atau menyentuh bagian tubuh yang berubah, preokupasi dengan kekurangan fisik, dan menolak penjelasan tentang perubahan tubuh. Untuk kesimpulannya di sini, gangguan konsep diri ditandai dengan persepsi negatif terhadap diri, harga diri rendah, dan kesulitan sosial. Penyebabnya meliputi trauma dan tekanan sosial, intervensi keperawatan seperti afirmasi positif, terapi kognitif, dan dukungan sosial membantu pemulihan, meskipun penanganan jangka panjang tetap dibutuhkan. Sekian penjelasan materi tentang gangguan konsep diri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.